Kehidupanmu, kata Gibran, tidak ditentukan oleh apa yang diberikan kehidupan kepadamu, melainkan oleh sikap yang engkau bawa ke dalam kehidupan. Bukan karena apa yang terjadi padamu, melainkan cara berpikirmu saat memandang apa yang terjadi. Karena semuanya tidak tergantung di luar dirimu, tapi tergantung di dalam dirimu. Ada beberapa quotes dulu untuk menegaskan di mana pentingnya struktur berpikir yang kita kenal sebagai mindset tadi. Saya awali dari quotes ini dulu, pernah kita kutip. Kalau tidak salah ya, saya lupa di sesi apa. Jadi, what you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Dari Buddha. Apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau menjadi. Kalau kalian tiap hari mikirnya uang terus, ke situ kamu akan bergerak dan membentuk dirimu. Kalau tiap hari kamu mikir pacar terus, ya ke situ juga kamu membentuk dirimu. Akhirnya tiap hari dandan, tiap hari pamer, tiap hari selfie, di filter biar dipuji dan lain sebagainya, karena fokusmu ke situ. What you think, you become. Kemudian what you feel, you attract. Apa yang kamu rasakan, kamu akan tertarik ke situ. Ini nanti berhubungan minggu depan, banyak berhubungan dengan passion. Dan yang ketiga, what you imagine, you create. Apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang mendorongmu berkreativitas. Kalian membayangkan, enak ya kalau ngaji itu duduk sih tapi ada sendenannya, terus muncul ide, gimana kalau kursi yang bisa, akhirnya muncul kursi seperti ini, ada sendenannya, ada ini. Ini kan awalnya imajinasi. Laptop ini awalnya hasil imajinasi, HP ini awalnya hasil imajinasi, mikrofon hasil imajinasi. Jadi apa yang ada di imajinasi kita, disitulah kreativitas akan hidup. Jadi pikiran, perasaan, dan imajinasi akan jadi kuncinya hidup kita. Baik, ini untuk menegaskan dulu ya betapa pentingnya mindset, struktur nalar berpikir kita. Kalau ini Khalil Gibran, Khalil ya pakai K bukan B. Yo, kamu khawatir salah moco. Ini harusnya namanya Khalil, tapi di barat jadi Khalil. Kehidupanmu, kata Gibran, tidak ditentukan oleh apa yang diberikan kehidupan kepadamu, melainkan oleh sikap yang engkau bawa ke dalam kehidupan. Bukan karena apa yang terjadi padamu, melainkan cara berpikirmu saat memandang apa yang terjadi. Ini kan sering saya contohkan, peristiwanya mungkin sama. Yang membuat ini jadi peristiwa menyedihkan atau peristiwa menyenangkan, itu responmu. Jadi ini lucu atau tragedi, itu responmu. Kamu minum gelasnya ketendang terus jatuh. Bagi kamu yang gelasnya jatuh itu tragedi. Bagi temanmu itu lucu, maka mereka tertawa. Momennya sama, tapi caramu merespon berbeda, maknanya bisa jauh berbeda. Yang datang ke sini refreshing pasti mendapatkan hal yang berbeda dengan yang datang ke sini inginnya belajar. Atau yang datang ke sini karena setia kawan saja, tidak enak diajak teman. Itu kan dapatnya beda-beda. Yang setia kawan nanti dapatnya tambah akrab dengan temannya.
Yang nyari refreshing pulang dari sini seger. Yang niatnya belajar pulang dari sini dapat ilmu. Momennya sama, peristiwanya sama. Tapi caramu membaca dan merespon membuat buahnya bisa beda-beda. Jadi hidup ini ternyata tidak semata tentang apa yang terjadi, tapi lebih banyak tentang bagaimana respon kita, tanggapan kita terhadap apa yang terjadi. Kalau kalian anggap ini anugerah, bisa jadi anugerah, tapi bagi yang lain mungkin dianggap bencana, ya beneran jadi bencana. Kuliah itu anugerah apa bencana? Bisa saja kemarin Pak, waktu masuk awal-awal saya anggap anugerah Pak. Tapi sekarang kuliah 2-3 minggu berat sekali Pak. Jadi terus jadi bencana. Itu manusia. Jadi ternyata tanggapanmu terhadap hidup ini jadi kunci. Tidak melulu di peristiwanya. Jauh dari orang tua, positif apa negatif? Itu lagi-lagi tanggapanmu. Bagi yang lain, alhamdulillah Pak, jauh dari orang tua, bebas saya Pak sekarang. Kemarin opo-opo diawasi. Bagi yang lain, wah sedih saya Pak, jauh dari orang tua. Padahal orang tua itu jalan ke surga loh Pak. Kayamu gitu. Jadi ternyata kita itu tergantung mindset kita. Makanya kadang-kadang kalau saya ditanya, Pak gimana Pak untuk mengatasi kesedihan, mengatasi masalah dengan cepat, ya geser saja mindsetmu. Yang kamu anggap masalah ternyata bisa saja kamu bunyikan anugerah atau tantangan atau kesempatan untuk jadi lebih baik dan lain sebagainya. Makanya ini sebenarnya senjata yang sangat hebat untuk kalian jadi maju, atau bisa juga membuat kalian jadi mundur. Kalau mindsetmu meleset keliru, ya jadi masalah. Hadis qudsi ini mungkin sering kalian dengar. Ana inda dhonni abdi bi falyadhunna bi masya'a. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, maka silahkan mereka dengan anggapannya masing-masing sesuai yang diinginkan tentang aku. Ini Allah. Jadi ternyata Allah juga menunjukkan bahwa kita ini punya kuasa untuk menabur anggapan. Kalau di syarah-syarahnya hadis sih, kalau kalian menganggap Allah itu Maha Pengampun, ya akan diampuni dosa-dosamu. Sebaliknya kalau kalian, enggak, saya wis neraka, saya ini, ya inda dzanni abdi. Kamu menganggapnya begitu, ya itu yang terjadi. Wah, saya ini sudah rusak Pak, sudah hancur Pak, sudah tidak ada celah lagi saya bisa bahagia. Ya itulah yang terjadi. Wong kamu sendiri minta begitu. Apa tidak bisa Allah dari kamu sangat bawah jadi sangat tinggi? Bisa, cuma kamu sendiri mintanya begitu. Kamu sendiri merasa Pak saya tidak pantas Pak, terlalu tinggi, saya tidak mungkin Pak bisa sukses. Nah kamu sendiri mindsetnya begitu. Sama seperti lalat tadi. Meskipun Allah ngasih emas yang berharga luar biasa, tetap kamu milih sampah. Kenapa? Mindsetmu. Makanya ya monggo saja kata Allah, manusia punya karakter, oleh Allah dianugerahi keistimewaan bisa milih, mukhayyar. Kalian itu mau sangat patuh bisa, mau ingkar juga bisa. Penuh harapan bisa, putus asa juga bisa. Ya, kamu milih putus asa, ya rasakan sendiri efeknya. Kamu milih penuh semangat, rasakan sendiri efeknya. Ana inda dzanni abdi bi. Kadang-kadang kita yang bikin ruwet hidup kita sendiri. Kita menafsirkan Allah secara sangat susah dan kita kesusahan sendiri. Menurut saya tidak mungkin Pak Allah mengampuni saya itu. Ya itu yang terjadi. Tafsirmu sendiri.
Sering dulu ya saya ilustrasikan bagaimana kadang-kadang kita itu minta pada Allah, tapi kita sendiri tidak terlalu yakin doa kita dikabulkan. Ya Allah, ya inda dzonni abdi bi, Allah datang sejauh keyakinanmu. Kalau keyakinanmu hanya setengah, ya Allah datangnya setengah. Ya Allah, semoga nanti saya lulus kuliah ini cum laude. Tapi apa bisa ya saya cum laude? Wong yo aku iki ndak pinter aku itu. Ya kamu sendiri yang mementahkan doamu. Semoga saya nanti kaya raya, punya istri cantik, punya jabatan tinggi, punya mobil banyak, punya rumah banyak. Terus kamu mikir sendiri, tapi aku kuliah UIN. Bisa ndak ya kaya raya? Bisa ndak ya dapat karir gitu? Kamu sendiri yang mementahkan doamu. Ya Allah, ana inda dzonni abdi bi. Kalau yakinmu setengah, ya Allah datangnya setengah. Kalau kamu yakinmu tinggal seperempat, ya jadi seperempat. Makanya kadang-kadang ada yang tanya, Pak, para kiai, para ulama itu kalau berdoa kok ampuh ya Pak? Ya karena mereka keyakinannya mungkin 100%. Kadang-kadang doa simpel-simpel saja ya. Zaman dulu bahkan para wali songo itu ya kadang pakai bahasa Jawa, harus pakai bahasa Arab, dan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kemantapan hatinya. Kita yang lebih sering ragu. Wong kita dibilang nanti 2045 Indonesia emas. Alah Pak, emas gimana? Wong situasi kita kayak gini, dari mana jalannya jadi emas? Ya sudah, kamu sendiri mindsetnya begitu, ya tidak akan nyampe sana sudah. Kalau kamu pesimis, ya tidak akan sampai ke sana. Wong pelakunya kalian kok, dan kalian tidak percaya diri, ya tidak akan nyampe. Nah, itu yang dimaksud ya, ana inda dzonni abdi bi. Ternyata ini mindset, cara berpikir kita. Baik, kita lanjutkan. Ini saya bawa beberapa lagi ya quote menarik. Yang pertama dari Henry Ford. Whether you think you can or you think you can't, you're right. Apakah engkau anggap dirimu mampu atau engkau anggap dirimu tidak mampu, engkau benar. Saya tidak bisa Pak. Ya sudah, berarti kamu tidak bisa, benar. Saya insya Allah bisa Pak. Siap, berarti kamu bisa, ayo. Suka-suka kamu lah. Kamu mau bilang kamu bisa atau tidak bisa, sama-sama kamu benar. Kalau kamu bilang kamu tidak bisa, berarti kamu akan mandek dan tidak melakukan apa-apa. Ya memang benar, selesai. Dan kalau kamu bilang bisa, berarti kamu akan serius, berusaha, berupaya, dan kamu akan sukses. Jadi itu mindset. Dilanjutkan oleh Franklin Roosevelt. Kata Roosevelt, the only limit to our realization of tomorrow is our thought of today. Satu-satunya batas dari realisasi ideal kita besok adalah keraguan kita hari ini. Kalau kita masih ada ragunya, ya besok juga tidak akan 100% hasilnya. Ini yang saya sebut tadi, kemantapan hati. Change your thought and you change your world. Ubahlah pikiranmu dan engkau akan mengubah duniamu. Jadi mulai sekarang ayo latihan ya, mengubah pikiran kita. Berpikir yang positif-positif, yang hebat-hebat, yang mantep-mantep. Kita pandang dunia secara optimis dan penuh harapan. Jangan mau didistraksi, dialihkan pikiranmu untuk serba stres, serba pesimis, serba tidak punya harapan. Karena semuanya tidak tergantung di luar dirimu, tapi tergantung di dalam dirimu. Kadang-kadang kan kamu kan tergoda untuk mengalir bersama kegelisahan-kegelisahan, stres yang dialami banyak orang. Nanti kita jelaskan itu di Heart Instinct. Tapi pertama-tama yuk kita bereskan diri kita.